Indonesia adalah negara berdaulat yang merdeka, pernah dikuasai oleh Belanda yang siap dengan kekangan senjata. Rakyat mati ditembaki begitu saja. Banyak anak-anak yang menjadi yatim, serta istri-istri yang menjadi janda. Para petani turut berduka, hasil panennya dibawa dengan percuma. Para buruh ikut meronta karena diperlakukan tidak manusia. Alam Indonesia pun mereka kuasai sepenuhnya. Hasil laut mereka bawa, hasil bumi mereka sita. Rakyat Indonesia menjadi hampa, serasa hidup di lembah neraka tanpa sedikit pun cahaya. Berselang waktu sekitar 3,5 abad lamanya negeri ini sengsara, muncullah secercah cahaya yang akan merubah Indonesia menjadi negara yang bahagia. Cahaya itu muncul dari dalam lubuk hati setiap rakyat Indonesia. Yang dulunya sengsara kini ingin bahagia. Yang dulunya berduka kini ingin tertawa. Yang dulunya meronta kini ingin gembira. Semuanya bersatu dalam satu perasaan yang sama. Semangat ingin merdeka. Satu persatu para pejuang mulai menampakkan diri. Merasakan pahit di hati mereka tak ingin lagi. Apapun yang terjadi, mereka bersedia menanti walaupun harus mati. Merekalah para pahlawan negeri ini yang rela mati demi membela negeri. Tanpa rasa ngeri Belanda pun dihadapi dengan semboyan merdeka atau mati. Hari pun mulai berganti. Satu persatu dari mereka pun mulai mati, meninggalkan orang-orang yang disayangi. Akibat serangan yang bertubi-tubi, mereka pergi menuju kebenaran sejati, menghadap Sang Ilahi. Akan tetapi, atas berkat perjuangan mereka yang tak kunjung henti, Belanda pun sirna dari tanah ini, kalah untuk yang pertama kali. Belanda kalah dan Jepang pun mulai menjajah. Para pejuang masih tak ingin mengalah, walaupun harus berpeluh dan berdarah. Sedikit pun tak ada kata menyerah. Sampai Sang Maha Pemberi Hidayah berkata, "Pulanglah." Isi hati rakyat terjajah pun tercurah. Jepang sirna dari tanah yang penuh berkah. Perjuangan para pejuang terbayar sudah. Keringat lelah serta darah yang bersimbah juga terbayar sudah. Atas berkat Sang Maha Pemurah, Indonesia dianugerahi kemerdekaan yang barokah. Namun ketika kita layangkan pandangan jauh, kemudian kita tukikkan pandangan dekat demi melihat generasi hari ini yang sibuk memperkaya diri, sibuk dengan kepentingan diri sendiri, tak lagi memandang akan negeri. Bahkan ketika bahaya datang mengancam negeri, mereka tak lagi peduli. Sementara mereka sibuk dengan uang kertas yang mereka cari. Seakan perjuangan para pahlawan tak lagi dihargai. Ranah pemerintahan mereka kuasai, tongkat kekuasaan mereka miliki, tapi hanya dipergunakan untuk memperdaya diri, bukan untuk membangun negeri. Sudikah kiranya negeri menerima generasi yang seperti ini? Kemudian terhadap para pemuda dan pemudi negeri ini, pembodohan demi pembodohan kian dilesatkan. Mental-mental pengecut kolonial semakin ditanamkan. Otak-otak kapitalis selalu menjadi rujukan, sehingga yang menjadi buah dari pikiran hanya uang, uang, dan uang. Sibuk dengan huru-hara kehidupan yang penuh dengan tipuan, larut dalam tarian-tarian pengundang amuk Tuhan. Inilah yang menjadikan dunia penuh dengan lakon kesedihan dan sandiwara yang menyeramkan. Tak lagi berpikir tentang perjuangan, lupa akan sejarah bagaimana generasi sebelumnya mewariskan tekad baapi yang tak pernah padam.
yang tak takut akan mati walaupun diterjang peluru dan ditikam belati, semata-mata demi negeri dan mengharap ridho ilahi. Dalam diri generasi muda tak lagi bersemayam semangat yang berkobar untuk menghadapi tantangan zaman yang kian mengancam. Generasi muda hanya bisa duduk diam berpangku tangan dan hanya bisa menyaksikan ketika asing mulai menggerogoti pemerintahan. Generasi muda dibungkam dengan ancaman-ancaman yang berkedok aturan, sehingga setiap gerakan yang dilakukan berakhir dengan tuntutan siapa yang akan disalahkan. Ranah pertelevisian pun ikut ambil peran. Tayangan pertengkaran-pertengkaran menjadi santapan. Mulut-mulut comberan mencaci siapa saja yang tak seiman. Ungkapan-ungkapan bagai beduk dipukul tangan, nyaring di luar, kosong di dalam. Montir berbicara tentang perpolitikan, politikus ikut bicara tentang pertanian, sementara pebisnis turut serta dalam fatwa keagamaan. Bicara saja, bicara apa saja, bicara semaunya. Tidakkah kalian mendengar negeri ini menjerit kesakitan? Wahai generasi hari ini, belum juga tibakah saatnya untuk kita menunduk dan memandang diri sendiri? Tanyakanlah lagi kepada hati yang terpatri dalam jasad ini. Jangan kita menjadi generasi yang tak tahu diri, generasi yang tak tahu balas budi, yang hanya menuntut untuk diberi, tapi tak pernah berpikir untuk memberi.